Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Eka Putri. Saya dari program studi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Saya dari kelas MJ103 dengan NIM 240101001010140. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Ekonomi Mikro, yang dimana saya di sini akan membahas kondisi mikroekonomi Indonesia pada saat ini. Langsung saja pada pembahasan nomor pertama, yaitu identifikasi isu ekonomi mikro terkini. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun banyak yang menghadapi tantangan seperti akses permodalan dan pasar. Untuk mendukung UMKM, pemerintah telah membuka jendela waktu 6 bulan hingga Mei 2025 bagi UMKM tertentu untuk menerima penghapusan pinjaman penuh dari bank-bank negara. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pinjaman dan ekonomi. Ada juga harga bahan pokok. Fluktuasi harga bahan pokok mempengaruhi daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk mengurangi dampak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada Januari 2025. Langkah-langkah tersebut mencakup mengurangi tarif listrik sebesar 50% bagi rumah tangga dan berpenghasilan menengah, dan pengecualian PPN untuk beberapa bahan pokok tertentu. Yang selanjutnya itu ada kebijakan subsidi. Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang mencakup insentif fiskal untuk sektor properti dan otomotif, serta mengurangi tarif listrik sebesar 50% bagi rumah tangga berpenghasilan menengah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan PPN dan menjaga daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat juga mempengaruhi. Untuk daya beli masyarakat kelas menengah mengalami tekanan akibat kenaikan harga dan kebijakan perpajakan. Menurunnya kelas menengah dari 21,5% pada tahun 2019 menjadi 17,1% pada tahun 2014 mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi rumah tangga menyambung lebih dari setengah PDB negara. Ada juga di sini dampak isu terhadap pelaku ekonomi. Yang nomor satu itu untuk konsumen. Kenaikan harga bahan pokok dan tarif PPN dapat mengurangi daya beli konsumen, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Ada juga untuk produsen. UMKM menghadapi tantangan dalam mengakses permodalan dan pasar. Kebijakan penghapusan pinjaman diharapkan dapat membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Dan di pemerintah juga ada dampaknya. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan negara melalui kebijakan perpajakan dan menjaga kestabilitasan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Saran kebijakan berdasarkan teori ekonomi mikro. Nomor pertama, subsidi terarah. Pemerintah sebaiknya memberikan subsidi langsung pada barang dan jasa esensial untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Nomor 2, insentif pajak untuk UMKM. Pemberian insentif pajak atau pembebasan pajak bagi UMKM dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing mereka. Nomor 3, kebijakan fiskal yang berimbang. Dalam menghadapi kenaikan PPN, pemerintah dapat mengimbangi dengan memberikan stimulus ekonomi atau bantuan sosial untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Nomor 4, pengendalian harga. Pemerintah perlu mengawasi rantai distribusi dan pemberian insentif kepada produsen untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Dengan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan perekonomian mikro Indonesia dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Sekian dari saya, presentasi saya harapkan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.